Fitri, melihat persidangan Nikita kemarin, kan kakak sempat tidak hadir tuh. Dan pemberitaan terbaru ini soal adanya laporan dugaan suap aparat penegak hukum yang tidak netral dan sudah dilaporin ke KPK. Kita juga meminta tanggapan Kak Fitri nih terkait dengan hal itu, mungkin seperti apa kalau kacamata Kak Fitri? Ya kalau terdakwa kan emang selalu berkasus, selalu itu tuduhannya kepada aparat kan. Ingat gak pada saat dulu dia berkasus di Serang, ya tuduhannya itu juga kan. Sama, jadi kalau saya melihat upaya-upaya terdakwa untuk membela diri yang menurut saya juga harusnya nggak begini ya, ya saya udah bisa tebak lah gimana nanti kan kalau terdakwa, karena ini bukan pertama kali ya terjadi kalau dia menuduh aparat seperti itu. Artinya sebagai salah satu orang yang pernah dekat bertahun-tahun dengan Nikita, Kak Fitri melihat bahwa itu strateginya dia ya? Strategi. Tapi bagus ya, ini bagus agar bisa dibuktikan karena dugaan saya apa yang diterima, laporan yang diterima sama tim terdakwa ini dari salah satu oknum ya, dari salah satu yang terinspirasi juga dari ulah-ulah pemerasan di dunia maya ini, karena ada satu orang memang sebelum ini tersebar itu dia menawarkan dulu ke saya dengan meminta imbalan ke Dr. Reza gitu. Nah, ternyata setelah saya cross check ke para owner skincare, modusnya memang seperti itu. Nanti beli skincare-nya, terus nanti dia WA, oh muka saya nih breakout nih, nggak cocok nih sama skincare kamu, minta untuk berobat lah, apa-apa, kalau nggak mereka dia mau speak up. Ya polanya sama sebetulnya, tapi sangat disayangkan kenapa kalau memang benar ya, ini kalau memang benar informasinya ini dari salah satu netizen ini diterima mentah-mentah oleh pihak terdakwa, harusnya cek dulu ini orang siapa sih yang kasih informasi, apakah dia memang benar orangnya, apakah track record juga benar. Ternyata kan begitu di spill di dunia maya, memang ini orang banyak masalah kan yang kasih informasi ke terdakwa ini. Itu banyak dicari orang juga, katanya sih infonya suka nipu-nipu orang juga. Ya memang mungkin pekerjaan di dunia maya ini macam-macam ya. Salah satunya mungkin dipakai juga untuk yang kasih informasi ke terdakwa ini sebagai pekerjaan. Tapi Kak Fitri, kalau melihat sidang kemarin, kembali lagi kisruh terus di setiap sidang. Dirimu melihatnya seperti apa sih Kak? Ini memang sudah tabiatnya terdakwa kah atau seperti apakah? Kalau saya melihatnya emang tabiat dan polanya terdakwa ini ingin diperhatikan ya sama. Jadi sangat disayangkan juga, betul kata Bang Hotman Paris kan, fokus saja kepada materi persidangan gitu, itu benar sebenarnya. Lalu Bang Hotman juga kan hari ini memberikan statement nih berimbang ya, bagus juga. Kenapa katanya kalau misalnya dia memberikan sejumlah uang untuk menutupi kejahatan katanya kan. Faktanya kan nggak ada yang jahat di sini. Faktanya kan produknya Dr. Reza nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ditarik BPOM, nggak ada yang hanya produk yang dipakai untuk treatment di salonnya memang yang bermasalah. Tapi kan itu sudah dijawab ya, bukan satu kejahatan. Jadi menurut aku ini Bang Hotman mohon izin karena saya ada di sana, ya tidak ada pemberian uang dari Dr. Reza itu untuk menutupi kejahatan. Yang ada dia memberikan uang itu karena takut dicemarkan, dirusak kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Ancamannya itu. Oke Kak Fitri, ini juga Bang Hotman sempat mengimbau juga kepada para fansnya dari kita untuk lebih fokus ke pokok perkara permasalahan, tidak melihat dari sisi lainnya. Gimana nih Kak Fitri? Ya itu bagus. Itu bagus banget ya, itu harusnya seperti itu gitu, jangan bersikap dan malah memperburuk keadaannya terdakwa di sana, karena kan semua persidangan itu dinilai ya baik dari sikap terdakwa sendiri, lalu dari dari pembelanya ya, dari pengunjung juga, karena semakin tidak kondusif jalannya persidangan, semakin lama terdakwa mendapatkan kepastian hukum. Karena akhirnya apa? Sidangnya diskors.
orang mau bersaksi itu kan perlu konsentrasi ya. Siapa tahu harusnya saksi ini meringankan terdakwa karena diteriakin, karena euforia jadi buyar, mau jawab apa jadi lupa gitu. Ya sikap-sikap santun di dalam persidangan harusnya terjaga ya. Tapi Kak, kalau melihat kesaksian dari Samira kemarin, Kak Fitri melihatnya gimana sih? Itu kan Belum bisa disimpulkan, Samira ini kan masih harus bersaksi karena kemarin kemarin diskors dan keburu sore gitu ya. Saya juga kebetulan nggak mengikuti, kemarin saya masih liburan di Turamben. Saya belum bisa melihat kesaksian Samira itu seperti apa. Tapi yang menarik kan pada hari yang sama, pada dia bersaksi juga, BPOM mengeluarkan statement kalau skincare dia itu bermasalah. Ya, ditarik dari peredaran dengan deskripsinya apa? Simpelnya overclaim gitu kan. Nah, ini bagus ya. Saya menilai BPOM ini sangat fair karena sebelumnya pada saat 2 minggu lalu juga kan ada mengeluarkan brand-brand skincare walaupun itu bukan brandnya Dr. Reza, tetapi itu yang dipermasalahkan oleh terdakwa. Itu fair BPOM. berarti bisa dibilang dengan adanya sidang ini pergerakan BPOM makin cepet ya Kak, maksudnya? Nah, iya, harusnya BPOM jangan berhenti di sini ya, gitu. Saya juga akhirnya mau nggak mau mengamati ya langkah BPOM ini seperti apa sih. Jangan cuma diumumkan, terus tindak lanjutnya apa nih, gitu ya. Harus adil juga ya. Oke, Kak Fitri, ini kan mengenai audio rekaman yang bisa dibilang saat ini sudah beredar di sosial media. Bahkan ada yang menyangkut pautkan dengan Ibu Heni. Gimana Itu bukan nih? suara ibu saya, itu sudah itu anak itu udah ngancem-ngancem Dokter Reza itu udah dari bulan, sebentar ya saya lihat ya. Dari bulan Juli dia itu udah ngirimin rekaman-rekaman ke saya seperti ini. Cuman emang saat itu nggak kita gubris karena nggak benar gitu. Kalau kita tanggapi, kalau kita ini kan kita memupuk membiarkan kriminal dunia maya ini semakin banyak gitu ya, makanya udah abaikan saja. Nah mungkin itu dia menjual informasinya ke pihak terdakwa ya ditelan bulat-bulat gitu. Saya meyakini itu bukan suaranya Bu Heni Sadar, jauh. Bahkan entah suara siapa. Bahkan beberapa pakar hukum juga melihat dari rekaman audio yang sempat tersebar itu bisa jadi bumerang untuk si Iya, kita itu juga. akan menjadi bumerang, bukan bisa jadi sih. Menurut saya akan jadi bumerang karena akhirnya kan pihak yang dirugikan pasti melaporkan ke pihak berwajib juga kalau ini tidak terbukti ya. Dan ini untuk yang memberikan informasi kepada kubu terdakwa harus siap-siap gitu karena udah membuat onar lagi nih, menciptakan fitnah, menggiring opini sehingga menjadi terganggu jalannya persidangan.